teman-teman dan Kakak Mas semua. Malam ini kita akan melakukan diskusi refleksi kedua mengenai optics of the human eye. Jadi mata itu sendiri merupakan organ yang sangat kompleks, jadi untuk lebih mudah mempelajarinya di bidang sehari-hari, dibuatlah skematik, eye atau model mata yang tujuannya untuk menyederhanakan agar lebih mudah dipelajari. Sebenarnya dari zaman dahulu ada beberapa skematik eye, yang telah dimunculkan, yaitu dari Sinner, Descartes, bahkan Newton, dan yang paling terkenal adalah Gauss. Nah, dari Gauss sendiri memperkenalkan adanya cardinal points, yang mana cardinal points itu terdiri dari 3 poin-poin, yaitu yang pertama principal point, focal point, dan nodal point. Principal point itu dilambangkan oleh huruf P, yang mana jika P besar itu dia berada pada sisi objek, sedangkan P besar dengan apostrof jika berada pada sisi bayangan. Sedangkan focal point yang digambarkan oleh huruf F, F besar jika dari infinity bayangan keluar masuk ke dalam mata, kemudian keluar dari bola mata. Sedangkan F apostrof yaitu bayangan dari infinity masuk tepat ke fovea. Kemudian terakhir adalah nodal point yang mana digambarkan oleh huruf N besar dan N apostrof. Cahaya akan diteruskan ke nodal point N besar, kemudian pada sudut yang sama akan membentuk N apostrof dan kemudian jatuh ke dalam retina. Kemudian skematik eye itu sendiri dia sebenarnya dibagi menjadi dua, yaitu paraksial dan finite. Kemudian mata skematik paraksial itu dibagi menjadi 3, yaitu reduce, simplified, dan exact. Pada kali ini akan dijelaskan mengenai paraksial yang tereduksi atau reduce schematic eye. Yang mana pada mata skematik paraksial tereduksi ini bisa digunakan untuk menghitung ukuran bayangan yang jatuh pada retina. Pertama yang harus kita ketahui adalah tinggi pada huruf Snellen, kemudian jarak antara mata dengan Snellen chart, dan jarak antara nodal point dengan retina. Dan untuk mengetahui atau menghitung ukuran bayangan pada retina, bisa dimasukkan ke dalam rumus berikut, yaitu retinal image height dibagi Snellen letter height sama dengan jarak nodal point ke retina dibagi jarak Snellen chart dengan mata. Berikut adalah contoh kasus jika didapatkan jarak antara nodal point dengan retina 17 mili dan jarak antara Snellen chart dengan mata adalah 6 kaki atau 6.000 mili dan tinggi dari huruf Snellen adalah 60 mili, berapa besar bayangan yang ada pada retina. Kemudian kita masukkan nilai-nilai yang ada dalam rumus nilai-nilai yang ada di soal ke dalam rumus ini dan didapatkan bayangan pada retina ukurannya 0,17. Berikut adalah gambar dari soal. Nodal point dari retina, nodal point ke retina adalah 17 mili. Jarak dari Snellen ke mata adalah 6.000 mili. Tinggi huruf Snellen adalah 60 mili. Kemudian kita juga harus mengetahui bahwa ada aksis dan sudut-sudut. Jadi aksis itu dia ada 3 macam, yaitu optical axis, visual axis, dan pupillary axis. Di mana optical axis, yaitu garis biru yang lurus, itu merupakan garis yang menghubungkan optical center of the cornea hingga ke lensa. Kemudian optical axis ini dia membentuk 4 bayangan cahaya atau yang bisa disebut Purkinje-Sanson image. Dia dibagi menjadi P1, P2, P3, P4. Kemudian fungsinya dia untuk eye tracking atau sentrasi multifokal IOL. Kemudian pada visual axis yang ini, yang garis hijau itu merupakan garis yang menghubungkan antara fixation target hingga ke fovea. Nah,
visual aksis ini dia agak bergeser sedikit karena, pada kenyataannya fovea tidak pas di tengah dan dia selalu melewati nodal point. Kemudian pupillary axis. Pupillary axis merupakan garis yang menghubungkan midpoint atau titik tengah masuknya cahaya ke pupil dan dia tegak lurus terhadap permukaan kornea. Nah, pupillary axis ini dia dipengaruhi oleh ukuran pupil dan sentrasi cahaya yang masuk ke pupil. Kemudian untuk sudut-sudutnya terdapat dua sudut, yaitu sudut alfa dan sudut kappa atau angle alfa atau angle kappa. Nah, sudut alfa itu dia simbolnya simbol alfa itu merupakan sudut antara visual aksis dan optical aksis. Nah, hasilnya akan positif jika visual aksis terletak di sebelah nasal optical aksis. Jadi jika visual aksis terletak sebelah nasal dari optical aksis. Kemudian fungsinya dia juga untuk melihat sentrasi dari IOL. Sedangkan untuk angle kappa, dia sudut yang terbentuk antara pupillary axis dengan visual axis. Pupillary axis dengan visual axis. Jadi sudut yang kecil ini. Nah, jika nilainya positif jika fovea terletak lebih temporal. Fungsinya juga untuk melihat sentrasi IOL. Jika nilai angle kappa pada pasien lebih besar, nilai angle kappa itu dia lebih besar, terutama pada pasien-pasien dengan hipermetrop. Makanya jika kita ada pasien dengan hipermetrop, lalu ada operasi seperti operasi katarak, itu biasanya akan mempengaruhi hasil akhir dari operasi. Kemudian pupil size. Jadi jika ukuran pupil mengecil, maka blur circle dari bayangan pada retina akan mengecil seperti gambar ini. Kemudian bayangan akan menjadi jelas. Jadi jika bayangan masuk tanpa di pinhole itu akan menjadi lebih besar, lebih lebar, yang mana blur circle-nya lebih besar, sedangkan jika ada pinhole-nya, blur circle akan mengecil dan bayangan tetap lebih jelas. Secara klinis, pinhole biasa disingkat PH itu diameter idealnya 1,2 mm. Dan range yang dapat dikoreksi dengan pinhole itu jika kelainan refraksinya dari -5 hingga +5. Jika melewati range ini, maka pasien dapat menggunakan lensa koreksi terlebih dahulu, kemudian baru di pinhole. Kemudian pemeriksaan pinhole juga dapat dilakukan pada pupil midri, tujuannya untuk memastikan jika pasien ada monokular diplopia. Jika pinhole-nya maju, berarti kemungkinan diplopia dikarenakan media refrakta, dan jika pinhole tidak maju, kemungkinan adanya kelainan pada makula. Kemudian pinhole ternyata juga mempengaruhi depth of focus, sehingga beberapa studi menyatakan bisa untuk mengkoreksi presbiop. Kemudian visual acuity atau tajam penglihatan itu ada 4 istilah yang harus kita ketahui. Yang pertama, minimum legible threshold, yaitu kemampuan pasien untuk mengenali huruf dan bentuk atau ukuran yang lebih kecil. Kemudian minimum visible threshold, yaitu kecerahan minimum yang pasien bisa bedakan di latar belakangnya. Minimum separable threshold, yaitu sudut visual terkecil di mana dua objek terpisah dan pasien dapat membedakan, dan vernier acuity, yaitu jumlah terkecil dari ketidaksejajaran yang dapat dideteksi dari dua segmen garis. Berikut adalah contoh huruf Snellen. Jadi dibagi menjadi dua, ada numerator dan denominator. Numerator merupakan jarak pemeriksaan, biasanya dalam satuan kaki atau feet atau meter. Sedangkan denominator merupakan jarak di mana huruf berada di atas visual standar. Jadi ukuran huruf pada Snellen chart ini dia besar hurufnya tuh 5 kali dari
garis tiap satu hurufnya ini. Jadi satu ini, jarak ini tuh satu admin, seperti itu. Berikut merupakan contoh Snellen chart yang biasa kita jumpai di Poly, namun ternyata Snellen chart ini dia sangat bervariasi dan tidak terstandar hurufnya, karakternya maupun jarak antar huruf, dan dia semakin ke bawah itu semakin crowded. Sedangkan yang terbaru atau yang lebih baik untuk digunakan pemeriksaan adalah Swan chart. Nah, jadi dia hurufnya itu adalah huruf-huruf terpilih dan menurut penelitian dia sudah equal, yaitu hurufnya antara C, D, H, K, O, N, R, S, V, Z. Jadi tidak semua alfabet. Kemudian dia jarak horizontalnya itu sama dengan ukuran tiap katanya, dan jarak vertikal itu sama dengan tinggi dari garis yang bawah. Kemudian tiap baris ini dia terdiri dari huruf jumlahnya sama. Jadi ada 5 huruf semua tiap baris. Berikutnya akan dilanjutkan oleh Dr. Friska, Dokter. Terima kasih, Dr. Rita. Selanjutnya saya akan membahas tentang sensitivitas kontras dan fungsinya. Sensitivitas kontras adalah sensitivitas pengamat terhadap perbedaan iluminasi antara objek dan latar belakang. Jadi ukuran kemampuan sistem visual untuk membedakan objek dengan latar belakangnya. Menilai sensitivitas kontras lebih baik apabila kita membacanya di bawah sinar matahari atau dengan pencahayaan yang cukup sehingga lebih mudah dibaca. Baik, untuk memperhitungkan sensitivitas kontras saat mengukur fungsi visual, kita dapat menggunakan MTF, yaitu Modulation Transfer Function, yaitu grafik batang dengan tepi yang diperhalus, merupakan frekuensi spasial, yaitu jumlah cahaya persatuan panjang atau persatuan sudut, dan ketajaman Snellen kontrasnya 100% sama dengan 30 siklus per derajat. Fungsi dari sensitivitas kontras ini sendiri adalah untuk menilai ambang kontras, untuk mengetahui kontras minimal yang dapat diatasi, untuk mengetahui sensitivitas kontras, kebalikan dari ambang kontras, dan untuk menilai perubahan sensitivitas kontras sebagai fungsi frekuensi spatial target, atau sebagai kontras sensitivitas, untuk mengetahui kontras sensitivity function atau CSF. Berikut adalah contoh dari Campbell-Robson kontras sensitivity. Kontras ini semakin berkurang dari bagian bawah hingga ke atas, dan frekuensi spasialnya semakin meningkat dari kiri ke kanan, seperti itu. Lalu untuk kondisi-kondisi yang dapat mempengaruhi sensitivitas kontras, yaitu antara lain kondisi patologis kornea, adanya perubahan lensa seperti katarak, kondisi patologis retina, glaukom, retobulbar optik neuritis, ambliopia, maupun ukuran pupil. Baik, untuk contoh pemeriksaan sensitivitas kontras yang lain bisa digunakan Pelly-Robson chart untuk menilai atau memeriksa dengan Pelly-Robson chart ini. Harus dipastikan pencahayaannya harus dijaga agar tetap konstan. Selanjutnya, refractive state of the eye. Untuk refractive state of the eye, untuk menilai status refraksi, kita bisa melakukan dengan dua pendekatan. Yang pertama adalah konsep focal point, di mana lokasi bayangan yang dibentuk oleh suatu objek pada optik infinity atau tak terhingga. Lalu yang kedua adalah konsep far point, merupakan poin atau titik di mana titik ini berkonjugasi atau terhubung dengan fovea pada mata yang tidak berakomodasi, sehingga far point ini merupakan titik di mana bila fovea ini dianggap
sebagai objek, maka dia akan membentuk bayangan di jarak yang tidak terhingga pada mata yang tidak mengalami akomodasi. Lalu untuk status refraksi pada mata sendiri ada 3, emetropia dan ametropia dan afakia. Tapi sebetulnya pembedanya hanya 2 saja. Kalau sesuai di AAU itu emetropia dan ametropia. Untuk emetropia ini bayangan difokuskan pada retina pada mata yang tidak berakomodasi. Far point-nya infinity atau tidak terhingga. Sedangkan kondisi ametropia ini merupakan keadaan di mana kalau di AO itu disebutkan sebagai kondisi absence of emetropia. Jadi artinya tidak ada kondisi yang emetrop. Untuk kondisi ametropia ini diklasifikasikan menjadi 2, yaitu ametropia aksial dan ametropia refraktif. Kalau ametropia aksial ini karena perbedaan atau ketidaknormalan dari aksial length dari bola mata. Jadi kalau terlalu panjang terjadi miopi, kalau terlalu pendek terjadi hiperopia. Yang kedua adalah refraktif emetrop, itu secara statistik untuk panjang matanya normal, namun terjadi abnormalitas pada power refraksinya dari mata, utamanya biasanya pada kornea dan lensa. Lalu untuk ini gambar yang di slide ini adalah mata emetrop. Bisa dilihat di gambar A, ini jadi sinar paralel dari infinity difokuskan tepat pada retina. Ini pada mata tanpa akomodasi. Sedangkan yang gambar B ini jika fovea dianggap sebagai objek mata, bayangan yang dibentuk dari fovea itu ada pada titik yang infinity. Selanjutnya. Sebelumnya Mbak Ita. Ya, baik, untuk gambar yang pertama ini adalah pada miopia. Jadi cahaya paralel dari infinity difokuskan pada anterior dari retina, sehingga membentuk bayangan yang kabur. Dan ini far point-nya berada di antara, seperti gambar B, far point-nya dibentuk di antara infinity dan kornea. Untuk gambar yang kedua, ini untuk hiperopia, jadi cahaya paralel dari infinity difokuskan pada posterior dari retina, sehingga membentuk bayangan yang kabur juga. Untuk gambar B ini, far point-nya sebetulnya dia tidak real. Untuk poinnya, dibentuknya di belakang dari mata. Selanjutnya, baik, selanjutnya adalah astigmat. Kondisi ini di mana optik mata tidak memiliki satu titik fokus. Bentuknya jika dia sebagian di depan retina dan sebagian lagi berada di tepat di retina, maka bisa kita sebut sebagai simple optic astigmat. Lalu jika dua-duanya berada di depan retina, dua focal point-nya sama-sama di depan retina, bisa kita sebut sebagai compound myopic astigmat. Lalu untuk selanjutnya, kalau dua focal point-nya satu di depan retina dan satu di belakang retina, maka kita sebut sebagai astigmat mixtus. Lalu selanjutnya, jika untuk hiperopik ini kalau satu focal point ada di tepat di retina dan sebagian lagi di belakang retina, maka kita sebut sebagai simple hiperopik astigmat. Lalu bentuk yang terakhir, kalau semua focal point-nya berada di belakang retina, maka disebut astigmat hiperopia kompleks. Baik, ini adalah tipe dari astigmat.
astigmat sendiri ada 2 tipe, yaitu reguler dan irreguler, seperti bahasan minggu lalu, bahwa yang reguler adalah jika kofaturannya yang paling steep akan 90 derajat, posisinya dengan meridian yang paling flat. Untuk astigmat reguler ini kalau mengacu pada dengan menganut teori rugby atau football, ini ada 3, yaitu with the rule, against the rule, dan oblique. Untuk with the rule, vertikal meridiannya lebih steep sehingga membentuk pola rugby yang lain, atau tidur, dan koreksinya mendekati aksel 90 derajat. Jika against the rule, ini meridiannya horizontal, lebih steep, dia membentuk pola football yang berdiri, dan koreksinya itu akselnya mendekati 180 derajat. Untuk yang oblik, jika meridiannya tidak mendekati aksial 90 maupun 180 derajat, tetapi dia lebih ke arah 45 derajat atau 135 derajat. Bisa kita sebut sebagai oblik astigmat. Untuk kalau tipe astigmat irregular, yaitu orientasi meridiannya itu berubah atau tidak konstan. Selanjutnya, untuk binocular state of the eye, sferis ekivalen seperti yang sudah dibahas minggu lalu, ini dapat dihitung dengan menjumlahkan sferis dengan setengah silinder. Jadi seperti contoh ini, seperti contoh di PPT ini, jadi untuk visus OD sferis minus 2, berarti kita bisa tambah dengan setengah dari minus 0 setengahnya. Jadi untuk yang OD, sferis ekuivalennya adalah minus 2,25. Untuk yang OS, minus 2,5, kita tambah dari setengah minus setengah, sehingga sferis ekuivalennya minus 2,75. Seperti itu. Selanjutnya, baik, untuk tiga sebutan ini, untuk mata dengan perbedaan sferis ekuivalen pada kedua mata kita sebut sebagai anisometrop. Lalu untuk pada terapi kacamatanya, pada mata yang anisometrop dapat menyebabkan perbedaan ukuran bayangan yang disebut anisokonia, dan juga dapat menyebabkan efek prisma pada kacamata yang bervariasi di berbagai arah yang bisa kita sebut sebagai anisoforia. Seperti itu. Selanjutnya, baik, untuk selanjutnya adalah akomodasi dan presbiopia. Akomodasi ini merupakan kemampuan lensa untuk merubah power refraksi dengan merubah bentuk dari posisi lensa kristalin. Pada orang tua, lensa telah kehilangan elastisitasnya, sehingga hal ini mempengaruhi kemampuan akomodasi dan kita sebut sebagai presbiopia. Pada saat terjadi akomodasi ini, karena ada rangsangan dari saraf parasimpatis, maka otot silaris akan berkontraksi, yang menyebabkan zonula zinii relaksasi, sehingga lensa menjadi lebih cembung dan seolah-olah bergerak ke depan. Seperti itu. Selanjutnya, baik, bahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dr. Kemal. Terima kasih, mohon izin atas kesempatannya, dokter. Status refraksi ditentukan berdasarkan dari beberapa kategori, dari kekuatan korneanya, kekuatan lensa, lalu kedalaman dari COA, lalu dari axial lens. Lalu untuk emmetropisation saat lahir awal-awal, itu jatuh di kondisi berada di hiperopia dengan power 3 dioptri. Lalu seiring dengan pertambahan usia, bulan pertama hiperopia tersebut meningkat sedikit,
Lalu pada saat fase akhir tahun pertama, kekuatan powernya menurun 1 dioptri. Lalu terjadi perubahan kekuatan kornea dan lensa, serta axial lens yang bertambah panjang. Lalu akhir tahun kedua, segmen anterior juga mulai menyerupai seperti bentuk orang dewasa, disertai kurvatura permukaan refraksi yang masih terus berubah. Lalu usia 3-14 tahun, kekuatan kornea menurun 0,1 hingga 0,2 dioptri, disertai dengan kekuatan lensa yang menurun 1,8 dioptri. Untuk usia 0-6 tahun, panjang aksial lensnya bertumbuh hingga 5 mm, serta didapatkan insiden miopia 2% pada usia 6 tahun. Lalu selama periode pertumbuhan mata, terjadi kurang lebih kekuatan kornea berkurang 4 dioptri dan kekuatan lensa berkurang sekitar 2 dioptri. Lalu untuk developmental dari miopia dan hiperopia, yang pertama miopia meningkat seiring dengan usia. Lalu pada ras tertentu seperti China itu memiliki resiko lebih tinggi untuk terjadi miopia pada semua umur. Lalu berikut onset miopia. Yang pertama juvenile onset miopia terjadi pada usia 7 hingga 16 tahun akibat pertumbuhan panjang aksial bola mata. Lalu risk factor-nya berupa esophoria, against the rule astigmatism, lalu bayi lahir prematur, riwayat keluarga, dan near working. Semakin muda onset miopia, maka semakin besar progresivitasnya, berada di kisaran setengah dioptri per tahunnya. Lalu 75% mengalami stabilisasi pada usia 15 hingga 16 tahun, namun dapat berlanjut lagi hingga 20 hingga 30 tahun. Lalu adult onset miopia terjadi usia di kisaran 20 tahun, biasanya terjadi akibat bekerja dengan jarak dekat dan dalam durasi yang panjang. Progresivitas berdasarkan keparahan kelainan refraksi di awal juga dapat muncul. Lalu insiden high miopia sekitar 2%. Untuk klasifikasinya, orang-orang dengan spherical equivalent lebih dari sama dengan minus 6 dioptria sudah dapat dikatakan masuk high miopia. Lalu biasanya ditemukan panjang aksial kisaran lebih dari sama dengan 26,5 mm. Untuk pada kasus high miopia ini, biasanya meningkatkan terjadinya resiko terjadi retinal detachment, glaukoma, serta choroidal neovascularization. Lalu berikut beberapa hal yang menyebabkan lainnya, seperti genetik, yaitu dominan, resesif, dan sex linked. Lalu dari lingkungan, ini capaian akademik tinggi mungkin maksudnya orang-orang dengan nilai akademik yang tinggi biasanya didapatkan lifestyle dengan penggunaan device atau gadget dengan durasi yang lebih panjang daripada orang umumnya. Lalu kaitannya juga bisa juga dengan berkaitan dengan spend outdoor activity yang menyebabkan vitamin D kurang dapat diproduksi secara optimal sehingga lebih rentan mengalami high miop. Lalu nutrisi juga mempengaruhi dalam meningkatkan high ametropia, astigmatisme, dan anisometropia. Lalu untuk hiperopia atau farsightedness meningkat seiring dengan usia dewasa, 20% terjadi pada usia 40 tahunan, lalu 60%-nya pada usia 70 hingga 80 tahunan. Lalu biasanya terjadi pada capaian akademik yang rendah.
untuk pencegahan dari refractive error, proses akomodasi yang berlangsung secara terus-menerus diduga merupakan penyebab progresivitas dari miopia. Koreksi optik direkomendasikan untuk mengurangi progresivitas miopia. Berikut beberapa hal yang bisa dilakukan, yaitu tetes atrofin dosis rendah yang berfungsi untuk menghambat akomodasi dengan cara kerjanya untuk merelaksasi dari musculus ciliaris, lalu obat penurun TiO untuk mengurangi tekanan pada dinding bola mata, lalu berikutnya rigid contact lens. Lalu berikutnya ini ada visual training. Visual training dapat dilakukan untuk pencegahan refractive error. Beberapa di antaranya ada convergence exercise dan perubahan fokus dekat jauh. Lalu koreksi kelainan refraksi tergantung pada keluhan dan kebutuhan visual pasien juga disesuaikan. Lalu koreksi dapat meliputi bisa penggunaan kacamata, sesuai dengan koreksi yang sudah diperiksa, lalu lensa kontak, dan pembedahan. Terima kasih, dokter. Terima kasih, bagus kok ini presentasinya. Kalau untuk yang awal-awal mungkin itu sudah bisa dibaca sendiri ya. Kalau yang mungkin saya hanya menambahkan sedikit aja. Kasihan Dokter Yuko udah ngantuk tuh 5 watt tadi saya lihat. Saya bingung itu mau pingsan atau memang. Jadi kalau yang ini yang saya sedikit ulas, yang ini aja, yang emetropisasi aja. Jadi prinsipnya pertumbuhan bola mata itu semua anak kecil itu karena bola matanya kecil pasti rata-rata adalah emetropia. Maksudnya hipermetropia. Jadi semakin bertambah usia, semakin panjang aksial lengthnya, tetapi kurvatura kornea sama kurvatura lensanya semakin datar. Jadi akan berusaha mengimbangi supaya titik fokus itu jatuhnya tepat selalu ada di retina. Jadi kayak ini, saat lahir itu memang rata-rata plus 3 dioptri. Makanya jangan lupa nanti kalau misalkan sudah maksudnya udah praktek sendiri, ada anak kecil, misalnya kalian screening, kemudian usianya di bawah 2 tahun, tetapi masih plus 3 atau plus 2, selama dia tidak ada keluhan dan tidak ada juling, maka, sebentar ya, selama dia tidak ada keluhan dan tidak ada juling, itu diikutin aja observasi setiap 3 bulan sekali, karena dia masih mengikuti grafik normal. Karena ada beberapa literatur yang menyatakan apabila kita koreksi, padahal itu adalah fisiologis, maka akan mengganggu proses emetropisasinya. Kenapa? Karena pada saat tumbuh kembang, itu bagian belakang bola mata atau bagian posterior bola mata itu akan selalu mengejar titik fokus. Jadi kalau misalkan selama tumbuh kembang, titik fokusnya jatuhnya ada selalu di belakang bola mata, maka bola mata akan mundur mengejar titik fokus tersebut. Jadi misalkan anak kecil sekarang kan sering main game kan near working berarti kan titiknya cenderung jatuh di belakang bola mata. Nah, pada saat tumbuh kembang, bola matanya itu selalu ingin mengejar titik fokus tersebut sehingga lama-lama aksial lengthnya tambah panjang seperti itu. Nah, biasanya nanti semakin panjang aksial length, maka kurvatura kornea dan kurvatura lensa juga akan semakin datar. Akan tetapi kalau misalkan tidak terjadi keseimbangan di mana titik fokusnya itu terus ada di belakang bola mata, akan dikejar terus. Terutama apabila juga kedua orang tuanya mungkin miopia, akan diturunkan ke anaknya 40%, apabila salah satu orang tuanya miopia akan diturunkan anaknya 20%. Akan tetapi apabila kedua orang tuanya tidak ada miopia, maka masih ada faktor risikonya yaitu lingkungan. Itu tadi near working, titik fokusnya selalu di belakang dan bagian posterior bola mata akan ngejar itu titiknya. Kemudian untuk
Grafik hipermetropia sebetulnya ada juga, nanti saya juga ada grafiknya, nanti insya Allah kalau saya nggak lupa saya share ya. Jadi sampai umur 2 tahun kalau ada plus, hati-hati, jangan keburu dikoreksi, kecuali ada strabismus. Kalau misalkan ada strabismus, misalnya esotropi, koreksinya full koreksi ya. Jadi kalau anak kecil karena akomodasinya besar, kalau ada hipermetrop di full koreksi pasti akan reject. Oleh karena itu biasanya kita nggak ngasih full koreksi, tapi yang anak tersebut nyaman. Akan tetapi kalau ada esotropia, kita berikan full koreksi plusnya sesuai hasil psikopleginya. Nah, setelah full koreksi, kalau misalkan kita tes dia near working, tapi dia masih ada sisanya begini, residunya, maka kita beri bifokal. Nah, apabila sudah kita beri bifokal, pada saat near test kita lihat dia masih ada ESO-nya juga, berarti itu kasus operatif. Jadi nanti diingat-ingat, jangan selalu anak kecil hipermetrop, dia nggak ada keluhan, dikoreksi jangan. Jadi kalau bisa mengikuti grafik tumbuh kembangnya supaya tidak mengganggu proses emitropisasinya. Ya, prinsipnya seperti itu. Kasih Dokter Kemal ini juga udah nguap nih. Tularan Dokter Yuke. Terus apa tadi ya? Oh, yang tadi dipresentasikan Dokter Ita, itu juga harus mengerti istilah visual axis, pupillary axis. Kalau visual axis itu dari target menuju ke makula, itu garisnya tegak lurus dengan pupil dan lensa. Tapi kalau ini apa namanya? Pupillary axis tadi ya. Nah, itu. Nah, ini gambarnya. Tegak lurus dengan pupil. Jadi beda sama visual axis. Jadi harus tahu istilahnya itu karena perbedaannya itu ada angle namanya angle kappa ya. Jadi itu ada pengaruhnya seperti yang dijelaskan Dokter Ita tadi. Ada kasus-kasus misalkan ROP atau kasus-kasus yang ada eccentric view. Udah itu aja mungkin karena ini hanya teori ya, jadi bisa dipelajarin sendiri. Oke, ada yang mau ditanyakan? Saya kasihan nih, nggak tega lihat Dokter Kemal sama Dokter Yuga ini udah mau pingsan. Dokter Adi sampai ketawa terus. Ya udah, kalau misalnya nggak ada yang ditanyakan, ini sudah aja nggak apa-apa. Ini sudah azan Isya juga kan? Ini prinsipnya bantu belajar aja supaya mau buka bab ini ya. Oke. Siap, Dok. Oke, selamat sholat dan selamat istirahat ya. Ya, selamat istirahat juga, Dokter. Ya, yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Dokter.